Halo teman-teman, ada loh tokoh psikologi wanita yang hebat tapi jarang diketahui. Yuk kenalan sama Karen Horney. Karen Danielson atau sering disebut sebagai Karen Horney merupakan psikolog terkenal yang lahir di kota Hamburg, Jerman. Ayahnya yang taat beragama, keras, angkuh dan pendiam, sementara ibunya adalah seorang yang menarik, periang dan berpikiran bebas. Horney mengalami depresi sejak dini karena sifat ayahnya yang keras dan selalu meremehkannya sehingga ia lebih dekat dengan ibunya. Ketika dewasa, ia mengalami stres selama beberapa tahun dikarenakan ibunya menceraikan ayahnya dan meninggalkannya. Ia juga sempat menentang keinginan orang tuanya untuk masuk di sekolah kedokteran. Selama kuliah, dia bertemu dengan mahasiswa hukum Oscar Horney dan menikahinya. Oscar adalah seorang pria yang otoriter dan keras pada anak-anaknya. Selang beberapa waktu, usaha Oscar bangkrut dan kemudian menderita sakit radang selaput otak. Dia kemudian berubah menjadi pria putus asa, menderita, dan cerewet. Tak lama kemudian mereka bercerai. Pada tahun yang sama, saudara Karen meninggal dunia akibat infeksi paru-paru. Karen benar-benar mengalami depresi hingga berniat untuk bunuh diri saat itu. Di Institut Psikoanalitik New York, inilah perbedaan-perbedaan utama antara Horney dengan Freudian mengemuka. Akibatnya, tesis-tesis bimbingannya selalu ditolak karena mengusung ide-ide yang bertentangan dengan konsep Freudian tradisional. Dia dilarang mengajar dan akhirnya mundur dari Institut Psikoanalitik New York dan tak lama kemudian membuka dan memimpin sendiri organisasi yang disebut Institut Psikoanalisis Amerika. Tempatnya melanjutkan ide-idenya. Di sini pula, dia mulai mengembangkan teori-teorinya tentang neurosis berdasarkan pengalamannya sebagai seorang psikoanalisis sendiri. Seraya hidup bersama putri-putrinya di Brooklyn, Amerika, Brooklyn saat itu adalah pusat intelektual dunia karena banyaknya Yahudi-Yahudi pelarian dari Jerman yang menetap di sana. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Meskipun menggambarkan orang yang berfungsi baik, sebagai terapis, ia lebih terkait dengan individu yang disebut neurotik, di mana menurut Horney, semua orang mengalami creature anxiety, perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi. Ketika bayi lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol, bimbingan yang penuh kasih sayang dan cinta pada awal, baik dari orang tua atau lingkungan sosial sekitarnya, membantu bayi belajar menangani situasi bahaya itu. Sebaliknya, tanpa bimbingan yang memadai akan mengembangkan basic anxiety, perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam dunia yang dilihat sebagai sesuatu yang memiliki potensi berbahaya, dan basic hostility, perasaan benci terhadap orang tua. Neurotik yang bergerak mendekati orang-orang berupaya mengurangi kecemasan dan memperoleh keselamatan dengan dirawat dan dilindungi. Mereka akan berlagak seperti orang yang patut dikasihani, dilindungi, tidak ditinggalkan karena merasa lemah dan tidak berdaya. Orang-orang semacam itu secara sadar percaya bahwa mereka sungguh-sungguh tertarik kepada orang lain dan ingin membantu serta patuh. Mereka secara tidak sadar sedang menekan perasaan antipati yang kuat, suka menahan diri, dan siap menahan diri. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh hasrat yang tak pernah terpuaskan untuk merasa aman. Individu ini pada dasarnya masih melakukan permusuhan. Jadi, keramahan individu penurut dibuat-buat saja karena sebenarnya didasarkan kepada agresivitas yang direpresi. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, daripada mendekati orang lain dengan selalu menurut dan bergantung, orang-orang neurotik yang agresif lebih memilih untuk melawan orang lain dengan cara tampil kuat dan kejam. Perilaku kejam tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang lebih lemah darinya. Hal tersebut didasari akan perasaan tidak suka atau tidak menyenangkan terhadap dirinya sendiri. Mereka termotivasi oleh keinginan kuat untuk memeras orang lain dan memanfaatkan orang tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan individu semacam ini secara sadar percaya bahwa mereka kuat serta mendominasi.
Hal ini didasarkan pada perasaan tidak sadar menekan ketidakberdayaan mereka sendiri karena kebutuhan akan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Supaya dapat mengatasi konflik dasar terisolasi, beberapa orang memisahkan diri dari orang lain dan mengadopsi sebuah kecenderungan neurotik, yaitu menjauhi orang lain. Strategi ini merupakan ekspresi dari kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Sama seperti sebelumnya, masing-masing kebutuhan ini dapat mengarah kepada tingkah laku positif dan beberapa orang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan yang sehat. Akan tetapi, kebutuhan-kebutuhan ini menjadi neurotik ketika orang-orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat jarak emosional antara diri mereka dan orang lain secara terus-menerus. Individu semacam ini menyadari akan mementingkan dirinya sendiri, serta merasa tidak ada orang lain atau hal lain yang diperlukan. Cenderung tidak meminta bantuan kepada orang lain meskipun hal tersebut dapat tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Tujuan umum dari terapi Harney adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Tujuan spesifik dari terapinya adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Sampai di sini dulu ya, Karen Harney menemani waktu kalian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Bye-bye!